Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ausini wa aujis ya Rasulullah." Wasiatkan aku yang ringkas ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan? Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa idzni aujis ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah yang ringkas supaya aku bisa mengerjakan. Maka Nabi SAW mewasiatkan dan menasihatkan kepada orang ini. Wasiat yang pertama adalah, idza qumtas shalah fasalli salatal muwadda. Kalau kamu mau salat, maka salatlah seperti kamu salat perpisahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi mewasiatkan kepada orang ini untuk mengerjakan salat dengan sungguh-sungguh, mengerjakan salat dengan penuh ketenangan, mengerjakan salat dengan penuh keutamaan, sehingga seakan-akan salat yang dia lakukan adalah salat terakhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi dalam keyakinan kita tidak mengetahui kapan salat yang kita lakukan itu menjadi salat terakhir kita. Kita juga tidak mengetahui kapan ajal kita berakhir. Maka ketika seseorang mengerjakan salat seperti salat terakhirnya, dia pasti akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tumakninah, dengan penuh kehusuan, karena itu nanti akan menjadi hal yang bisa dia banggakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat akhirnya dengan penuh kehusuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat yang sedemikian rupa menghantarkan kedamaian dan ketenangan. Salat yang sedemikian rupa mampu memberikan penyikapan bagi pelakunya, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika seseorang mengerjakan salat dengan terburu-buru, Nabi SAW perintahkan untuk mengulangi salatnya, agar salat yang dia lakukan betul-betul dilakukan dengan kesungguhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua, Nabi SAW sampaikan, la takallam bikalamin ta'tadhir minhu ghada. Janganlah kamu mengucapkan kalimat yang besok hari kamu meminta maaf karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua, Nabi SAW mengingatkan kepada diri kita untuk menjaga lidah kita, lisan kita. Lisan ini salah satu di antara organ yang bisa menjerumuskan, juga bisa memuliakan kita. Ketika lisan itu belum mengeluarkan produknya, maka orang itu bisa dianggap bisa menguasai lisannya. Tetapi ketika lisan itu mengeluarkan produknya menjadi sebuah ucapan, bisa jadi akhirnya ucapan itu yang menjadi penguasa pada dirinya yang mengeluarkan ucapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak jarang kita temukan ada orang yang kemudian bermasalah karena ucapannya, ada orang yang konflik karena ucapannya, ada orang yang tergores hatinya karena ucapannya. Sehingga Nabi SAW memberikan warning, janganlah kamu mengucapkan kalimat yang esok hari kamu mungkin bisa minta maaf karena ucapan itu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin pada era digital ucapan kita tidak kita ucapkan secara verbal. Ucapan kita tulis dalam bentuk update status kita. Mungkin ucapan kita dengan memviralkan beberapa berita-berita yang kita dapatkan. Mungkin ucapan kita adalah menyampaikan sesuatu informasi ke khalayak ramai, dan ternyata akhirnya kita bermasalah dengan apa yang kita lakukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi SAW memberikan ingatan buat diri kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memproduk lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang benar. Bila tidak, lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali beredar informasi-informasi yang tidak memiliki dasar dan argumentasi, informasi-informasi khawat yang kemudian akhirnya membuyarkan interaksi sosial masyarakat kita karena berpegang pada informasi yang dusta. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya setiap pagi organ tubuh kita memberikan warning kepada lisan. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, setiap pagi organ tubuh kita mengingatkan lisan, ya lisan, kita semuanya ini bergantung kepada dirimu. Kalau engkau lurus, maka luruslah kita semuanya. Tetapi ketika engkau bengkok, maka bengkoklah kita jadinya. Hati-hatilah memproduk kebaikan dari lisan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasiat yang ketiga, Rasulullah SAW mengingatkan, wajmil ya'sa bima fi aidin nas. Wasiat yang ketiga ini mengingatkan pada diri kita untuk bersikap qanaah. Janganlah kamu serba keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keinginan terhadap orang lain, pada sisi ini Nabi mengingatkan pada diri kita pada sesuatu yang negatif atau mungkin kecenderungan syahwat duniawiyah kita. Ketika seseorang memiliki kelapangan urusan duniawi, lalu kita pengen sekali seperti orang itu. Ketika seseorang itu diberikan kelapangan dalam urusan dunia, lalu ingin kita seperti yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi yang ada pada dirinya menggelincirkan dirinya dalam keburukan dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak jarang kita saksikan ada orang yang konflik karena membanggakan hartanya yang dia miliki. Ada orang yang bertikai karena membanggakan identitas jabatan dan karirnya. Ada orang yang terperosok dalam keburukan karena membanggakan apa yang dia dapat dalam urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau mau iri, irilah dalam hal yang baik. Ketika melihat seseorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya habis untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh kita mengirikan seperti orang itu yang ringan tangannya memberi, menginfakkan, mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga boleh iri ketika seseorang punya ilmu, ilmunya dihabiskan waktunya untuk mengajarkan manusia agar mereka memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ribtah,
pada dua hal yang dibolehkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang mudah dalam urusan dunia, dunianya untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang ketiga, Nabi mengingatkan pada diri kita agar kita memiliki perasaan qanaah, mencukupi dan merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri kita, sehingga kemudian kita mensyukuri karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merasakan kecukupan merupakan modal kehidupan yang sangat besar, yang karena itu seseorang bisa menikmati sedikit demi sedikit kenikmatan yang Allah anugerahkan, sehingga kemudian meningkatkan rasa syukurnya atas kenikmatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan, orang itu merasakan mudah mendapatkan wasiat, dan orang itu pun melakukannya dalam kehidupannya karena sangat jelas wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah mani'ul kalam, menyanggup semua kalimat yang bisa difahaminya dengan mudah. Kalau kamu sholat, sholatlah seperti orang yang terakhir melakukan sholat. Kalau kamu berbicara, janganlah berbicara yang nanti kamu akan minta maaf dari pembicaraan itu. Kalau kamu memiliki sesuatu, janganlah punya rasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.